Oke, jadi Sobat Untidar, Tidar Press itu adalah penerbitan yang ada di bawah naungan Universitas Tidar. Jadi kalau di Perpustakaan Nasional itu mengatakan bahwa ini adalah penerbitan kampus. Jadi memang penerbitan kampus ini adanya untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan penerbitan di kampus tersebut maupun pihak-pihak yang memiliki kerjasama dengan kampus tersebut. Nah, Tidar Press saat ini berada di bawah naungan LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bersama dengan teman-teman pusat studi dan pusat layanan lainnya memberikan pelayanan terbaik bagi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa serta tendik yang mempunyai naskah atau membutuhkan buku nih. Bisa juga lewat Tidar Press. Jadi kalau mau nerbitin buku bisa lewat Tidar Press, kalau mau beli buku juga bisa lewat Tidar Press yang buku diterbitkan oleh Tidar Press ya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Nah, seperti biasa nih Sobat Untidar, masih bersama dengan saya, Imel Firdani. Nah, pada episode kali ini nih Sobat Untidar, masih seputar pusat layanan studi di Universitas Tidar. Dan sekarang saya telah bersama dengan salah satu pusat studi yang ada di Untidar ini, yaitu Tidar Press. Nah, tanpa berlama-lama nih Sobat Untidar, daripada kita kelamaan di opening nih, nah langsung aja kita perkenalan dengan ketua dari Tidar Press. Karena pada episode kali ini nih Sobat, kita akan membahas mengenai apa sih Tidar Press itu. Soalnya nih masih banyak mahasiswa yang belum tahu kalau di Universitas Tidar memiliki pusat layanan studi Tidar Press. Dan langsung aja kita kenalan ke Ibu kita yang ada di samping saya. Halo Ibu, selamat siang. Halo Mbak Ima, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah bahagia sekali ya hari ini. Alhamdulillah ya Bu, udah Kamis mau mendekati weekend ya Bu. Tahu aja. Ya ditunggu-tunggu nih pasti. Soalnya kan di weekday udah padat banget ya Bu kegiatannya. Pasti yang ditunggu-tunggu ya di weekend. Iya kan Bu? Boleh. Oke nih Bu, mungkin kita akan membahas pada episode kali ini mengenai Tidar Press yang ada di Universitas Tidar nih Bu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke perbincangan santai kita pada episode kali ini, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih Bu. Nama lengkapnya, terus sebagai apa sih di Tidar Press, terus selain itu saya juga sebagai apa sih di Universitas Tidar ini, dari fakultas mana, terus rumahnya boleh nih Bu, kalau bisa mau nyantumin rekeningnya juga boleh nih Bu. Ada transferan iya, biar ada transfer masuk nih. Oke. Halo Sobat Untidar, salam kenal. Saya Weni Anggraini, dosen bimbingan dan konseling yang saat ini ditempatkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Biologi. Nah, hari ini saya diundang nih dari Sarang Santai bareng Untidar. Santai bareng Untidar. Yang sering saya tonton juga. Oke. Sebagai salah satu perwakilan, karena saya sebagai ketua Tidar Press, kemudian Tidar Press ada di pusat layanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Tidar. Alamat saya ada di Magelang, yang mau datang boleh deh ngobrol-ngobrol di belakang. Kalau nomor rekening biar itu urusan yang lain ya. Beli layar aja ya Bu. Oke, berarti rumahnya Magelangnya mana Bu? Gintung Itu berarti ikut kota atau kabupaten? Kabupaten. Oh, kabupaten. Asli sih tuh Bu? Enggak, saya aslinya Bengkulu. Wow, pindah ke sini berarti tahun berapa nih Bu? Saya pindah ke sini awal masuk ke Untidar tahun 2022. 2022, berarti berapa tahun nih Bu? 3 tahun di Magelang ya. Culture perbedaannya di Bengkulu sama di Magelang apa Bu? Ya pasti beda ya. Iya. Kalau Bengkulu dengan suku Melayunya, dengan caranya masing-masing, dan Magelang dengan suku Jawanya itu punya perbedaan yang cukup signifikan ya. Dan makanan sih ya. Kalau di Magelang soalnya lebih ke manis ya Bu makanannya. Ya sih Kak, manis, tapi saya tidak ada masalah dengan itu. Jadi no problem ya Bu. Jadi Magelang sudah menjadi rumah bagi saya, jadi tidak ada
problem sih ya, sejauh ini aman. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nyaman ya Bu di Magelang tuh? Ya, nyaman sekali. Saya merasa sangat semuanya tidak banyak membuat macet. Iya, nggak crowded juga ya Bu, jadinya enak. Makanan juga banyak yang enak. Murah-murah tentunya Bu. Betul. Sebelumnya saya di Semarang dan kerasa banget perbedaannya. Jadi ketika di Magelang mau jajan kemana deket, tidak terlalu jauh, dan alhamdulillah cuacanya sangat bersahabat ya untuk saya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang di Magelang sudah 3 tahun dan mengabdi di Untidar. Oke, berarti satu keluarga di sini atau hanya ibu nih Bu? Ya, saya satu keluarga bersama anak dan suami saya. Ikut ke sini juga Bu, atau emang tugasnya di sini untuk suaminya? Suami saya tugas di Semarang bolak-balik. Oke, masih terjangkau ya Bu, Magelang Semarang. Jadi semakin efisien juga ya Bu. Oke. Itulah bridging kita pada hari ini. Kita langsung masuk ke ini Bu, ke pembahasan kita. Tapi kita ngobrol santai-santai aja nih Bu mengenai Tidar Press. Soalnya tuh masih banyak nih Bu mahasiswa yang belum tahu kalau misal di Universitas Tidar sendiri memiliki pusat layanan studi Tidar Press atau di bidang penerbitan ya Bu kalau nggak salah. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk sejarah dari Tidar Press sendiri, seperti mungkin dari awal ya Bu, kayak dibangunnya kapan, sebenarnya tujuannya ini untuk memfasilitasi siapa aja sih mahasiswa kalau misal punya sebuah buku atau cetakan itu bisa nggak sih kalau misal mau diterbitin di Tidar Press begitu sih Bu? Oke, jadi Sobat Untidar, Tidar Press itu adalah penerbitan yang ada di bawah naungan Universitas Tidar. Jadi kalau di Perpustakaan Nasional itu mengatakan bahwa ini adalah penerbitan kampus. Jadi memang penerbitan kampus ini adanya untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan penerbitan di kampus tersebut maupun pihak-pihak yang memiliki kerjasama dengan kampus tersebut. Nah, Tidar Press saat ini berada di bawah naungan LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bersama dengan teman-teman pusat studi dan pusat layanan lainnya memberikan pelayanan terbaik bagi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa serta tendik yang mempunyai naskah atau membutuhkan buku nih. Bisa juga lewat Tidar Press. Jadi kalau mau nerbitin buku bisa lewat Tidar Press, kalau mau beli buku juga bisa lewat Tidar Press yang buku diterbitkan oleh Tidar Press ya. Begitu ya Bu. Berarti untuk pertama kali menerbitkan buku sekitar tahun berapa sih Bu? Jadi sejauh yang saya pahami, karena saya masuk di sini 2022 ya. Tidar Press itu awalnya gabungan dari beberapa penerbitan yang ada di Untidar. Jadi ada di beberapa prodi, ada di LPPM juga, kemudian ada di fakultas lain gitu. Kemudian disatukan menjadi Tidar Press. Nah, itu tahun 2019. Kemudian pertama kali terbit juga tahun 2019, yaitu Proceeding tentang tanaman obat. Proceeding tanaman obat. Kemudian berproses, kemudian saya ikut di Tidar Press tahun 2022, mulai membuat websitenya, kemudian SOP dan lain sebagainya, akhirnya mulai menerbitkan buku gitu. Berarti sekitar tahun 2019 ya Bu. Nah, untuk ada nggak sih Bu, kan Ibu baru kesini tahun 2022 ya, mungkin pernah dengar cerita nggak sih Bu, cerita yang menarik mengenai awal-awal dulu Tidar Press menerbitkan buku? Seperti pasti kan setiap kegiatan ada evaluasinya ya Bu. Nah, itu pertama kalinya itu ada nggak sih Bu kayak struggle, oh ternyata kurang ini berarti harus kayak gini pengembangannya begitu? Ya, tentu ya, kalau di awal-awal kita menerbitkan menjadi salah satu tantangan itu ada layout yang menjadi ciri khas dari Tidar Press itu sendiri. Kita mau naruh lambang Untidar di mana sih gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengikuti kebutuhan dari penulis itu sendiri. Misal buku pertama itu kan tanaman obat ya, itu adalah proceeding juga. Nah, ini bagaimana prosesnya, kemudian alurnya itu juga harus diproses. Seperti ketika ada tulisan seorang penulis, kita harus mereviewnya, kemudian harus disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan atau
tata tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian aturan dengan perpustakaan dalam penerbitan itu harus sesuai standar yang terus berkembang setiap tahunnya, itu menjadi tantangan. Namun ini tidak menjadi kita terus mundur ya. Dengan adanya tantangan-tantangan itu setiap tahun juga kita terus berprogres nih. Mulai dari adanya website kemarin membuat kami memudahkan untuk memberikan informasi kepada para editor, kemudian kepada para layouter, proses SOP yang seperti yang kita harapkan atau yang sudah kita standarkan itu seperti ini, dan tidak perlu berulang-ulang kita ceritakan kepada satu orang satu orang gitu ya. Kemudian penulis juga punya link di website kita, itu tidarpress.untidar.ac.id. Mereka bisa mendownload, ada format atau layoutnya yang bisa langsung diambil, kemudian ketika menulis langsung di situ saja gitu ya, dan akan sangat mempermudah dalam proses berikutnya. Jadi dengan adanya website, karena evaluasi sebelumnya kok ini jadi problem ya gitu. Nah, ini kemudian ada website dibantu oleh TIK kita gitu. Kemudian di website juga ada penjualan buku. Jadi ada toko bukunya di website itu. Ada tokonya juga ya Bu. Berarti macam-macam sub ya di dalam websitenya. Ya, jadi ada profilnya, ada katalog bukunya. Jadi kalau para mahasiswa mau membeli buku bisa tuh langsung download di situ atau order lewat website. Jadi setiap tahun ada progres. Oh, SOP hari ini ternyata waktunya terlalu lama nih gitu. Akhirnya dipangkas beberapa kegiatan dan dipadatkan. Itu menjadi tantangan-tantangan tersendiri. Nah, tadi berarti dikatakan untuk buku-buku dari dosen bisa menerbitkan melalui Tidarpress ya Bu. Kalau dari mahasiswa, bisa nggak sih Bu? Ya, nah awal pertama menerbitkan buku di tahun 2023 dan 2024, kita menerbitkan buku mahasiswa nih Mbak. Oke, 2024. Iya, ada buku mahasiswa, ada yang fiksi, ada non-fiksi gitu ya. Cuman memang karena sekarang ini ada peraturan baru bahwa penerbit kampus itu tidak bisa menerbitkan buku fiksi. Tapi yang bisa dilakukan adalah buku fiksi tadi, yang misal komik dan lain sebagainya, digali dari ranah ilmiah. Maksudnya gimana tuh Bu? Jadi kalau misal bukunya itu tentang buku bagaimana proses belajar dari tumbuhan dan lain sebagainya, itu bisa direview apakah bisa lolos lewat penerbitan Tidarpress. Nah itu bisa nih sejauh ini. Tapi memang sejauh ini peraturan itu kan terus berkembang ya. Kita harus mengikuti aturan-aturan itu. Kalau tahun ini sudah tidak bisa lagi menerbitkan buku fiksi. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa yang punya tugas banyak banget ya, bikin artikel, bikin makalah, bikin apalagi bikin portofolio, ataupun punya mind map tentang materi apa ya, misal kalau materi teknik elektro, punya mind map-nya nih, bagaimana proses dalam mata kuliah tersebut, bisa tuh diterbitkan di Tidarpress. Jadi tidak melulu tentang buku monograf atau buku referensi saja, tapi teman-teman bisa juga nih menerbitkan di Tidarpress buku-buku seperti itu. Yang penting berkaitan dengan keilmuan yang ada. Keilmuan sama edukasi berarti ya Bu. Misal nih Bu, kan saya sempat sedikit mengkepoin website dari Tidarpress ya Bu. Ya cukup menarik sih Bu, karena di situ juga ada katalog-katalog dari buku-buku yang diterbitkan oleh Tidarpress, dan juga ada gimana sih caranya order gitu ya Bu di sana. Nah, saya yang terakhir nih Bu, buku yang terakhir itu kalau nggak salah ada yang mengenai sejarah, ya nggak sih Bu? Sejarah Kota Magelang kalau nggak salah, pokoknya di Magelang lah intinya itu. Nah, tahun ini bisa nggak Bu? Bisa, kan kalau sejarah Kota Magelang itu kan ilmiah ya, ada sejarah. Berarti apa namanya, kalau misal mau membuat cerita yang fiksi tadi Bu, yang nggak boleh, itu harus dikemas pakai edukasi kayak gitu ya Bu. Betul, karena memang itu aturan terbaru ya. Dan kalau mau order kan di website itu ada kontak nih yang bisa dihubungi, bisa langsung dihubungi langsung lewat WhatsApp nih. Saya kayaknya kemarin juga lihat ada kontak WhatsApp-nya Bu. Tinggal klik aja nih Sobat kalau misal mau membeli buku yang diterbitkan oleh Tidarpress, langsung ke poin websitenya ya Bu. Berarti di
tidarpress.untidar.ac.id. Oke, tidarpress.untidar.ac.id, begitu ya Bu. Nah, bisa langsung kunjungi website dari Tidarpress nih Sobat Untidar. Nah, lanjut nih Bu. Tadi kan udah dari dosen, terus udah dari mahasiswa. Kalau masyarakat umum bisa nggak Bu? Sejauh ini karena tadi peraturan yang ada, masyarakat umum bisa menerbitkan tapi dengan kolaborasi dengan kita. Oh, berarti kolaborasi dengan dosen begitu? Bisa jadi kolaborasi dengan mahasiswa dan dosen untuk menerbitkan di Tidarpress. Nah, ini yang jadi pertanyaan lagi nih Bu. Tarifnya ada nggak sih Bu? Nih kita agak sedikit bisik-bisik ya. Tarifnya kita bahas di belakang. Iya, kalau range-nya aja sih Bu. Kalau tarif ada ya, tergantung juga jenisnya, tergantung jumlah halaman gitu. Jangan sampai jumlah halaman yang 100 sama dengan jumlah halaman yang 1000, nggak bisa ya. Jadi ada jumlah halaman yang dihitung, kemudian ada biaya proses editing dan lain sebagainya, ada hitungan tersendiri. Dan kalau memang tertarik boleh langsung hubungi kontaknya dan minta price list untuk misal spesifikasi seperti ini bisa dikirimkan gitu. Oke, berarti tetap bisa ya Bu. Berarti tidak membatasi buat masyarakat umum itu untuk menerbitkan bukunya melalui Tidarpress dengan cara kolaborasi dengan dosen ataupun mahasiswa Universitas Tidar ya Bu. Memanfaatkan peluang begitu ya Bu, karena dari penerbitan buku ini bisa jadi salah satu portofolio juga ya Bu. Betul. Untuk menambah kita kalau misal mahasiswa nih sudah lulus terus mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun pekerjaan tentunya berguna ya Bu. Iya, karena buku itu tidak lekang oleh waktu ya. Dia akan tetap ada dan terus menjadi bukti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bisa jadi kalau semuanya diupload di Instagram, tiba-tiba Instagramnya dihack orang, ya kan? Iya, itu sekarang zaman mudah banget Bu. Atau emailnya hilang, lupa password, itu kan pasti membuat kita kalang kabut kemana mencari dokumentasinya gitu ya. Tapi kalau adanya buku, ada penerbitan buku kita taruh di rumah kita ataupun kita upload di media penerbitan buku seperti Tidarpress, kan ada katalognya tersendiri, itu nggak akan hilang oleh waktu gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang tertarik sih ya, menulis buku itu bisa membuat kita juga self healing. Bener sekali Bu. Membaca aja udah self healing, apalagi kalau menulis. Betul, karena kita sebagai manusia itu kan punya kapasitas berpikir ya. Kalau otaknya penuh dengan banyaknya beban pikiran, dengan banyaknya hal-hal yang selama ini menekan kita, kayak tugas banyak ya. Ada tugas banyak ya, Sobat Untidar. Betul. Dialihkan dengan tulisan bisa membuat kita self healing gitu. Oke. Nah, nih Sobat, pembahasan yang menarik ya Bu, karena emang membaca buku aja udah asik, apalagi menulis kan pasti lebih dalam ya Bu. Kita bisa menuangkan sekiranya yang membuat Sobat Untidar daripada sambat menyerah lebih baik bisa menulis buku ya Bu, lalu diterbitkan di Tidarpress gitu ya Bu. Apalagi kata menyerah gitu ya, dari satu kata menyerah aja kita bisa mengembangkan itu dengan panjang lebar. Betul. Gunain 5W+1H. Kenapa menyerah? Apa itu menyerah? Siapa yang membuat menyerah? nanti di akhirnya bakal ketemu solusinya ya Bu. Soalnya kita kan juga bertanya sama diri sendiri. Betul. Oke, next nih Bu. Mungkin tadi kita udah membahas mengenai hal-hal yang tadi, dan sekarang untuk alurnya, jika misal mahasiswa, dosen, terutama nih buat mahasiswa sama masyarakat umum, kalau misal mau menerbitkan bukunya melalui Tidarpress, bagaimana sih Bu alur caranya? Oke, yang pertama ya, yang paling utama, siapin dulu naskahnya. Jangan sampai dokter tapi naskahnya belum ada. On progress Bu. On progress ya. Nah, siapin dulu naskahnya sesuai dengan formatnya, sesuai dengan layoutnya gitu ya. Mungkin dari jenis hurufnya, mungkin dari jenis ukurannya. Nah, itu disesuaikan karena tidak bisa kalau ukurannya tiba-tiba ukuran
A3 gitu ya. Sejauh ini belum ada obrolan ke sana untuk ukuran A3. Beda lagi ya kalau ukuran A3, jarang banget buku ukuran itu gitu. Nah, setelah menyiapkan naskah, selanjutnya adalah tadi ya, mulai dari ngecek range harga dan lain sebagainya. Mungkin itu sebelumnya juga. Setelah naskahnya siap, menghubungi kami lewat kontak tadi untuk proses memasukkan naskah. Naskahnya akan dimasukkan, tim kami akan mereview. Di-review nih, ini yang kurang apa, yang perlu diperbaiki apa, kemudian ada tim reviewer dan tim editor, kemudian ada perbaikan prosesnya. Jadi tidak bisa mungkin kalau memang sudah perfect ya kita akan langsung, tapi kalau dalam proses yang standar dan umum itu akan ada proses revisi. Jadi teman-teman tetap akan ngerevisi masukan ataupun dari review dari editor dan reviewer yang telah dilakukan setelah naskah masuk. Nah, setelah itu, setelah direvisi juga jangan lama-lama. Nanti on progress terus gitu ya. Setelah direvisi kita lanjut pada layout. Jadi ada tim layouter akan membuat covernya, akan membuat pernak-pernik ya, katakanlah di atas, di bawah, halaman dan lain sebagainya. Setelah siap akan dikembalikan ke penulis untuk cek finalisasi. Kalau sudah selesai akan, kalau memang buku ini bisa di ISBN-kan maka di ISBN-kan, karena ada beberapa buku yang tidak bisa di ISBN-kan. Kenapa, Bu? Karena hasil penelitian itu tidak bisa di ISBN-kan gitu. Jadi sejauh ini karena ya dengan berbagai kondisi di lapangan juga, pemerintah juga tidak semua, kalau dulu ya ISBN tuh mudah banget. Kalau sekarang tidak semua. Lebih ketat ya, Bu? Lebih ketat karena makin banyak buku yang di ISBN-kan atau berstandar internasional itu, jadi kan semakin banyak buku yang harus dikaji oleh mereka, kemudian kuotanya juga terbatas dan lain sebagainya. Dengan alasan mereka akhirnya ada beberapa buku yang tidak bisa di ISBN-kan. Nah, setelah semuanya difinalisasi, kemudian akhirnya akan dicetak dan dimasukkan ke katalog buku kita gitu. Oke. Berarti cukup menarik ya ini untuk Tidar Press ini, karena juga memfasilitasi selain dosen, mahasiswa, tapi masyarakat umum juga bisa terfasilitasi ya Bu dengan keberadaan Tidar Press ini. Nah, untuk dari perjalanan 2019 ya Bu sampai dengan sekarang 2025, pencapaian menonjol dari Tidar Press yang seingat Ibu nih, apa nih Bu? Yang pertama adalah yang paling mengesankan, iya. Ya, saat penerbitan buku Eagle Award. Eagle Award. Iya, itu adalah buku yang ditulis oleh tim Untidar, itu tentang kisah inspirasi dosen-dosen yang sudah menamatkan pendidikan S3-nya. Oke, kayaknya saya juga ikut timnya itu, Bu. Salah satunya. Iya. Itu sangat menarik ya, karena setiap membaca sisi-sisi bagaimana seseorang berjuang, itu bisa memberikan inspirasi yang sangat besar untuk kita terus semangat setiap harinya. Benar sekali, Bu. Saya ikut melakukan transkrip dari cerita perjalanan itu, ternyata lika-likunya tuh banyak sekali Bu untuk berjuang sampai di detik ini, sampai bisa menyelesaikan studi S3-nya. Ternyata nggak semulus itu Sobat. Nah, bisa jadi pembelajaran ya Bu buat Sobat Untidar yang ada di rumah nih, buat motivasi kita. Kalau misal kita itu emang melihat orang itu secara instan dari covernya, oh enak banget ya jadi si ini, enak banget ya jadi si kameramen gitu-gitu. Nah, tapi Sobat, sebenarnya perjalanan dari orang itu kecil bahkan sampai SD, SMP, SMA yang penuh dengan struggle, kan kita nggak tahu ya Bu, karena semua kehidupan itu nggak harus kita expose begitu ya. Cuman orang itu hanya tahu dari hasilnya aja Bu. Ternyata perjuangannya juga ini ternyata. Itu ternyata jadi buku yang menarik ya Bu. Betul, karena terkadang seseorang itu tidak mau membuka apa perjuangan yang ada di belakang karena ya merasa kenapa sih harus menggali luka lama. Setuju banget. Aduh, tapi saya setuju juga Bu. Awalnya kan saya juga tipe orang yang aduh tugas banyak. Ternyata di samping itu kan itu jadi pembelajaran buat kita untuk selalu berusaha sampai menyelesaikan apa yang kita mulai. Betul. Bu. Apalagi dari buku yang Eagle ini, nah itu motivasinya sangat menambah kita untuk belajar sih Bu mengenai kehidupan ini.
Saya selalu merinding kalau membahas Iya, tentang Bu. buku itu ya, karena sangat inspiratif sekali. Karena perjuangan yang tidak terlihat, air mata, kemudian rela mengorbankan banyak hal untuk mencapai sesuatu, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa hidup itu sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi kita siap dan it's okay to not be okay gitu ya. Jadi nggak apa-apa hari ini kita nggak baik-baik saja, tapi yang penting kita tetap bersyukur. Betul. Karena pada akhirnya pelangi akan datang di akhir gitu. Setelah hujan badai mungkin akan ada pelangi, bisa jadi. Itu pasti. Pokoknya kita harus manifesting yang baik ya, Bu. Ya. Karena itu tanpa kita sadari itu juga jadi doa kita untuk kedepannya. Betul. Begitu. Dan kalau kita terlalu fokus pada masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah, kita akan tenggelam. Betul. Lebih baik kita fokus ke solusinya. Benar, begitu ya, Bu. Ini here and now-nya apa gitu. Betul. Nah, itu bukunya luar biasa sih. Itu dengerinnya aja sampai wow. Ternyata perjalanannya begitu panjang. Tapi orang-orang tidak tahu akan perjuangan itu, hanya tahu hasilnya. Nah, lanjut nih, Bu. Lanjut ke. Oke, lanjut mengenai info dari misal ada event-event dari Tidar Press seperti bedah buku atau bahkan mungkin sosialisasi terkait gimana sih kalau buku yang baik itu, gimana sih cara daftar di Tidar Press biar bukunya bisa terbit, itu ada event-event kayak gitu nggak, Bu? Iya, ada. Jadi seperti tahun kemarin kami dari Tidar Press mengadakan kegiatan pelatihan penulisan buku, mendatangkan salah satu penulis bestseller. Wow, siapa, Bu? Prof. Sugiono. Penulis metodologi penelitian yang bukunya itu selalu bestseller selama 10 tahun terakhir, Masya Allah. Jadi, karena itu kunci dari mahasiswa, Bu. Iya, bener. Bab 3 skripsinya isinya Sugiono. Nah, beliau kami datangkan dan menerima banyak ilmu ya, teman-teman. Ternyata memang kalian tahu, teman-teman Sobat Tidar tahu apa yang beliau lakukan untuk healing adalah menulis. Bukan main handphone. Not Sobat Tidar. Menulis bukan bermain HP. Iya. Jadi beliau healing, capek, tulis buku. Capek, tulis buku, dan setiap hari. Jadi memang itu adalah tips yang sangat menarik saat itu, bahwa ketika lelah, ya nulis aja katanya. Pokoknya sehari laptop itu ikut terus, mau lagi di mobil, mau lagi duduk di teras, atau lagi ke pinggir sungai, jalan-jalan di kafe, dan sebagainya, udah tulis apapun yang ada di pikiran katanya. Kemudian tahu Agus Magelang? Tahu, Bu. Iya, kami mendatangkan juga kan salah satu penulis nih. Kami belajar sama Mas Agus tentang bagaimana sih bisa menulis yang populer dan bisa mengarah ke kebutuhan konsumen pada umumnya gitu. Nah, Mas Agus bisa bercerita banyak hal, bagaimana perjuangan beliau juga tuh, mulai dari penjaga warnet. Nah, itu juga kami datangkan tahun kemarin, dan Prof. Mai dari UGM yang kami datangkan. Dari UNY ya. UNY, dari Jogja ya, Bu? Ya, nah selanjutnya di tahun kemarin juga kami merekrut layouter dari para mahasiswa dan memberikan pelatihan bagaimana melayout yang baik. Itu alumni atau masih mahasiswa? Mahasiswa. Iya, semua angkatan kami terima, yang penting punya niat dan kemauan untuk belajar. Betul. Dan salah satu mahasiswa yang berhasil menjadi layouter penerbitan tahun lalu itu punya buku hasil skripsi yang luar biasa. Wow. Dia bilang, wah ini hasil dari Tidar Press nih, Bu, gitu. Nah, kemungkinan tahun ini juga, karena dalam proses ini kami juga melakukan kerjasama penerbitan dengan bidang 1, kita juga akan merekrut editor atau reviewer dari para dosen. Jadi nge-review nih udah betul belum sih tulisannya gitu ya. Dan layouter dari mahasiswa dan tendik. Jadi kalau nanti pada Sobat Untidar tertarik nih untuk menjadi tim dari Tidar Press, terutama layouter atau dari reviewer, bisa ikut rekrutmen yang akan segera kami buka. Coming soon nih, kesempatan peluang untuk Sobat Untidar ya, Bu, yang ada di rumah. Kalau misal mau menjadi bagian dari Tidar Press untuk belajar tumbuh bersama, begitu ya, Bu. Nah, berarti untuk tokoh-tokoh yang diundang sama Tidar Press itu wow sekali ya, Bu. Karena saya juga penganut citasinya dari metode penelitian. Iya, itu
sudah sangat familiar sih Bu nama itu, karena emang bukunya emang jos banget Bu, best banget. Nah langsung nih untuk yang terakhir ya Bu, karena kita juga ada keterbatasan waktu nih Bu, mungkin nanti bisa next bisa bincang-bincang lebih dalam ya boleh. Bu mengenai healing melalui buku, mungkin bisa ya. Boleh ya. Oke, yang terakhir nih Bu, ada motivasi atau tips buat mahasiswa yang ada di rumah ataupun dosen ataupun masyarakat umum, gimana sih cara menulis itu sebenarnya yang baik? Terus ayo dong ajakan untuk terbitin buku, karena di era sekarang kan emang era digital ya Bu, tapi kan jejak dari buku ini lebih berjejak begitu ya Bu, daripada yang ada di digital, karena buku itu kan ada bentuk fisiknya begitu Bu. Ya, yang pertama dulu ya Mbak, apa sih tipsnya biar kita bisa mulai menulis? Yang pertama adalah tulis apa yang teman-teman pikirkan. Jangan mencari yang sempurna, karena kesempurnaan itu tidak kita dapatkan di dunia ini, kecuali milik Tuhan. Setuju banget ini Bu sama statement ini. Jadi kalau kita mulai dari apa yang kita pikirkan dulu, apa yang kita inginkan, tuliskan saja terlebih dahulu. Kemudian jangan mulai dari judul mungkin ya, nanti kan judul bisa berubah-ubah ya sesuai dengan isinya. Nah ini salah satu tips dari penulis yang saya terapkan ya, bahwa jangan mulai dari judul gitu, tapi dari tema besarnya terlebih dahulu. Kalau sudah punya tema besar, apa yang dipikirkan tulis dulu. Kalau sudah mulai dapat satu tulisan, oh kok mentok, berarti baca yang banyak. Kalau baca sudah dilakukan, berarti cari inspirasi dari orang lain, bercerita, bertanya, atau ikut komunitas-komunitas yang juga tertarik dengan menulis. Karena biasanya lingkungan itu akan membawa kita ya. Betul. Nih kalau memang teman-teman tertarik, Sobat Untidar tertarik untuk menulis, mulai dari hal kecil terlebih dahulu, karena hal kecil lah yang akan membuat sesuatu itu menjadi besar. Oke, jadi mimpi besar ya Bu. Ya. Siapa tahu jadi seorang penulis buku yang bestseller kan Bu, ya, ke depannya. Karena Prof. Sugiono tidak langsung bestseller ketika menulis. Sampai beliau bisa bikin masjid juga tidak langsung jadi masjid besar, tapi mulai dari batu bata kecilnya yang dibuat gitu ya. Kemudian apa tadi Mbak ya? Motivasi bahwa memang dari menulis buku, sebenarnya memang buku itu ada yang cetak dan ada yang e-book ya. Tapi memang Tidarpe saat ini masih bentuknya cetak, tapi memang ini menjadi goals kita ke depan, bisa menerbitkan buku e-book juga biar bisa teman-teman baca di aplikasi-aplikasi tertentu. Dan juga dalam waktu dekat kita juga akan buka toko buku offline di perpustakaan. Jadi kalau nanti Sobat Untidar mau beli secara langsung, mau lihat-lihat, boleh langsung ke perpustakaan. Oke. Nah, motivasi yang paling saya ingat dari pelatihan Prof. Sugiono kemarin itu adalah dari buku bisa menghidupi kita sih. Oke, tapi setuju banget Bu. Karena ya? Menghidupi itu bukan hanya menghidupi secara materi, tapi juga menghidupi pemikiran kita. Betul. Bisa banyak hal yang hidup dari kita berbagi manfaat untuk orang lain. Kan buku ini akan memberikan manfaat untuk orang lain ya. Kemudian kita bisa kalau kata Prof kemarin itu adalah, walaupun saya sudah meninggal, royaltinya kan untuk anak cucu saya gitu. Betul sekali. Jadi 7 turunan akan diberikan gitu, itu katanya. Jadi selain kita bisa mengurangi beban pikiran, kemudian kita bisa bermanfaat untuk orang lain, juga bisa mendapatkan finansial yang semakin baik kalau kita bisa menulis buku dengan baik. Dan buku yang baik itu bukan dimulai langsung menjadi baik, tapi dimulai dari sesuatu hal yang terus kita evaluasi. Jadi kalau misal hari ini kok nggak laku ya penjualannya, kita harus cari tahu kenapa nih, dievaluasi. Dan proses evaluasi itu biasanya akan seiring berjalan waktu. Tuh. Oke, nah itu terkait motivasi dan juga tipsnya ya Bu. Mungkin bisa untuk yang terakhir kali banget nih Bu, bisa berikan kita seperti inti kita atau kata-kata lah Bu untuk di podcast kita pada hari ini mengenai kepenulisan buku ini. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah ya, Universitas Tidar bisa memfasilitasi teman-teman Sobat Untidar, Bapak Ibu dosen, mahasiswa di Universitas Tidar untuk mudah sekali menerbitkan buku. Jadi selagi ada fasilitas ini diberikan kepada para mahasiswa, kepada para dosen, alangkah baiknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Jadi kalau sekarang ada kesempatan, ada waktu,
ayo dilakukan sebelum penyesalan datang. Oke, itu kata-kata bijak ya Bu. Sebelum penyesalan datang, lebih baik kita memanfaatkan peluang yang ada ya Betul, Bu. betul. Oke, dan itulah Sobat Untidar podcast kita bersama dengan Tidar Press, sebuah pusat layanan studi penerbitan ya Bu yang ada di kampus kita. Nah, untuk bisa nih memanfaatkan adanya Tidar Press terkait kayak kepenulisan buku, karena kepenulisan buku ini juga bisa jadikan self healing bagi Sobat Untidar, terutama nih buat mahasiswa-mahasiswa yang merasa pusing dengan tugas ataupun tekanan-tekanan lain. Nah, itu bisa juga dituangkan ke sebuah penulisan ya Bu. Dan itulah podcast kita pada hari ini bersama dengan Bu Weni ya Bu, dari dosen pendidikan biologi. Terima kasih Bu sudah hadir di podcast sareng kita ngobrol santai bareng Untidar di episode kali ini. Dan Sobat Untidar, sampai bertemu lagi di podcast sareng berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.